Yang pertama mencret, sering mencret, terus susah buang air besar, terus kembung, yang paling banyak adalah kembung. Jadi kasus cempe itu makan pakan yang sulit dicerna oleh rumen itu bisa menyebabkan rata-rata penyakitnya kembung. Nah, full susu induk sampai usia 2 bulan. Usahakan full susu induk sampai dengan dia usia 2 bulan. Walaupun pada peternakan perah dia biasanya sampai dengan 2 minggu dia di stop, biasanya diganti, bukan susu induknya lagi, tapi susu lain. Biasanya kalau kami peternak perah biasanya diganti pakai susu sapi. Nah, susu sapi lebih murah daripada susu kambing. Jadi susu kambingnya diperah untuk dijual, si cempenya diminumin susu sapi. Tapi nggak rekomended, usahakanlah kalau bisa ya sampai 2 bulan terpenuhi dulu si cempenya minum susu full induknya. Gitu. Setelah minum full susu induk, baru dia pengen diganti yang lain buat nopo-nopo. Karena di usia 2 bulan, jadi 2 hari dia sehat, 2 bulan dia sehat, insya Allah itu awal dari keberhasilan memelihara anakan cempe. Itu yang berikanlah pakan tinggi nutrisi. Jadi pakan tinggi nutrisi kalau kami simpelnya kami berikan starter kit atau konsentrat khusus untuk cempe, khusus untuk anak-anakan cempe. Biasanya sudah mulai diajarkan di usia 2 minggu. Nah, pakan starter kit ini kalau kami basicnya adalah biji-bijian, Pak. Jadi yang mudah di sini didapat yaitu misalnya kedelai, terus jagung, terus kacang hijau. Nah, itu biasanya 3 item itu kami rangsung, terus digiling halus, kami buat pakan cempe. Yang penting dia punya nutrisinya, pK-nya di atas 18%, TDN-nya di atas 75%, dan energinya itu bisa sampai di atas 3000 kilokalori. Nah, jadi udah tinggi nutrisi, mudah tercerna, dan dia punya energi yang tinggi untuk si cempe itu mempertahankan hidupnya dia dengan cuaca dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, saya nggak bisa di tempat saya untuk membuat pakan starter kit ini. Bisa nggak ya diberikan hijauan saja? Bisa, Pak, tapi pastikanlah hijauannya itu hijauan yang mudah diserap, jadi mudah terserap, nutrisinya tinggi. Nah, khawatirnya kalau jenengan tidak bisa menyediakan hijauan itu, dia menyebabkan masalah yang tadi, karena pencernaannya itu belum sempurna. Hijauan apa saja banyak, Pak, tinggal dicari yang nutrisinya tinggi, ya indigo vera, dia mudah terserap. Cuman memang pemberian pakan hijauan ini memang resikonya juga tinggi, karena hijauan ini dia punya zat anti nutrisi, karena dia bersifat, dia yang masih basah-basah atau masih segar itu dia menyebabkan zat anti nutrisinya itu kalau pemberiannya tunggal dia akan justru bukan sifatnya bukan menguntungkan, malah justru kebalikannya. Jadi kalau seandainya ingin memberikan pakan hijauan, kondisikanlah hijauannya tersebut layu atau justru kering. Dan perhatikan pada masa 8 minggu pertumbuhan cempe sampai 8 minggu, perhatikannya adalah kondisi kesehatan. Jadi jenengan harus kontrol kesehatannya dia, jangan sampai tercampur dengan ternak-ternak yang sakit, karena dia tertular. Dan perhatikan juga tingkah laku cempe. Jadi ini poin penentu juga, Bu. Jadi yang bisa tahu kondisi cempe adalah peternaknya. Jadi yang bisa tahu kondisi si cempe itu adalah peternak sendiri. Jadi tingkah laku itu harus kita awasi setiap hari. Jadi kalau misalnya ada tingkah laku yang tadinya dia cerah, matanya berbinar-binar, tiba-tiba besoknya kita lihat kok layu. Nah, itu tingkah laku yang menyebabkan dia grafiknya si cempe turun. Itu kita harus sedini mungkin bisa mengetahui supaya lekas segera bisa kita tangani. Karena kalau misalnya tingkah laku yang mencurigakan itu lebih dari 1 hari dibiarkan, dia akan menyebabkan
resiko kematian juga. Nah, kalau misalnya sudah kesehatannya sudah di bawah 50%, biasanya kita udah sulit menanganinya. Makanya targetkanlah jangan sampai kesehatannya itu di bawah 70%. Kalau bisa di atas 70% terus. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda pengen di bawah 70%, lakukan tindakan ke si CP tersebut. Dan mencegah terjadinya penularan penyakit. Jangan ada CP yang sakit belekan misalnya, segera pisahkan. Jadi ada ruang karantina sendiri untuk kambing-kambing yang sakit supaya tidak menular ke cempe-cempe yang lain. Kenapa cempe ini harus segera itu? Karena lebih mudah tertular penyakit. Sistem kekebalan tubuhnya masih terbatas, tidak seperti kambing-kambing dewasa. Itu pada cempe. Ya. Tahap berikutnya adalah pada induk. Pada induk itu nanti ada masa nifas pada induk. Masa nifas itu akan berakhir, masa nifas itu paham ya Bu ya? Biasanya kalau ibu-ibu tahu setelah melahirkan dia biasanya mati. Gak apa-apa. Saya teriak aja. Hah? Dengar ya Bu ya? Suara ya. Lanjutkan tanpa mic buat apa-apa. Oke. Capek pendek. Itu diselipin di itu loh Pak. Selipin dulu. Gangguan teknis Pak, harap maklum nggih. Masa nifas itu adalah keluarnya darah setelah pasca lahiran. Jadi semua terjadi pada indukan setelah lahiran. Dia biasanya baru berakhir itu di 40 sampai dengan 60 hari atau 1 sampai dengan 2 bulan. Tergantung sistem kekebalan tubuh sistem imun si induknya itu bagus atau tidak. Biasanya kalau sistem imun si induknya itu bagus, biasanya malah dia masa nifasnya itu berakhir sebelum 40 hari. Jadi 1 bulan itu biasanya dia sudah habis masa nifasnya. Nah, masa nifas ini bisa dipercepat juga karena dia membutuhkan imun yang tinggi. Dia bisa dipercepat dengan pemberian pakan dengan nutrisi yang baik atau nutrisi yang tinggi. Karena kenapa? Dengan nutrisi yang tinggi dia memudahkan untuk recovery. Jadi memudahkan untuk recovery tubuhnya dia. Jadi membuat sistem imun tubuhnya dia kuat. Jadi menyebabkan sistem imun tubuhnya dia meningkat sehingga recovery-nya terjadi dan dia masa nifasnya cepat berakhir. Nah, setelah masa nifas ini dia muncullah birahi gitu. Birahi pertama setelah dia lahir. Nah, pertanyaannya apakah sudah boleh dikawinkan lagi atau belum? Nah, ada 2 opsi. Dia belum boleh dikawinkan lagi jika memang ketika kita lihat kesehatannya itu belum pulih 100%. Bentuk tubuhnya belum proporsional setelah dia lahiran. Masih masa nifas berakhir, bentuk tubuhnya belum proporsional setelah lahiran dan kesehatannya terganggu, itu jangan kita segera kawinkan. Mungkin nunggu 2 minggu setelahnya atau 1 bulan setelahnya sampai dia pulih, bentuk tubuhnya proporsional, baru kita kawinkan. Tapi kalau seandainya bentuk tubuhnya setelah masa nifasnya berakhir, kebutuhan nutrisinya tercapai, dia sudah pulih, sudah recovery-nya sudah berjalan, itu silahkan jenengan bisa dikawinkan lagi.
walaupun si cempenya baru usia 1 bulan gitu. 1 bulan. Pertanyaannya, wah nanti mesake cempenya biasanya dia susunya itu susut, biasanya turun. Biasanya misalnya susunya itu tadinya keluar 1 liter. Nah setelah dikawinkan dia turun jadi 800. Nah khawatirnya si cempenya apakah kebutuhan susunya jadi berkurang. Nah kan sebelumnya jenengan sudah ajarkan dia makan pakan yang bernutrisi pas usia 2 minggu. Jadi insya Allah tidak masalah kalau seandainya si cempenya tersebut kekurangan susu. Di fase berikutnya adalah fase usia dewasa kelamin dan usia dewasa tubuh. Nah, jadi dibagi menjadi 2 fase. Ini masih kita berbicara tentang masalah cempe. Usia dewasa kelamin itu adalah usia memasuki di usia 5 bulan atau sampai dengan 6 bulan. Nah pada usia ini organ kelamin si cempe sudah berfungsi. Jadi si cempe betina sudah bisa dibuahi dan cempe jantan juga sudah bisa membuahi gitu. Tapi dia sudah ada hormon reproduksi. Jadi sudah mempunyai hormon reproduksi, sudah mempunyai ketertarikan pada lawan jenis gitu. Tapi pada usia ini sudah boleh dikawinkan belum, Pak? Nah biasanya kalau peternak-peternak tradisional biasanya kambingnya masih kecil udah birahi, udah bengak-bengok, tetap dikawinkan. Jangan dulu, Pak, karena usia dewasa kelamin ini belum boleh dikawinkan. Karena kenapa? Karena kalau terjadi proses pengawinan itu terjadi resiko nanti. Jadi kan si kambing ini kan bentuk tubuhnya belum proporsional, sistem reproduksinya juga belum sempurna. Jadi kalau misalnya dia bunting akan beresiko. Jadi beresikonya apa? Si induknya nanti kecentet, tidak bisa tumbuh gitu. Resiko kematian pada si cempenya, tumbuh kembang si janinnya belum bagus karena belum sempurna. Kalau seandainya pun selamat, induknya selamat hidup, cempenya selamat hidup, itu nanti pertumbuhan keduanya akan terhambat. Jadi cempenya itu akan jadi cempe-cempe yang generasinya kecentet gitu. Kecil-kecil, betul ya Pak ya? Biasanya seperti itu. Itu yang harus dihindari. Nah, pada usia ini kambing jantan itu sudah bisa membuahi kambing betina. Jadi sudah bisa ngebuntingin kambing betina. Kambing betina juga sudah bisa dibuntingin kambing jantan. Makanya perlakuannya apa yang kita lakukan? Ya kita melakukan proses pemisahan. Proses pemisahan. Jadi apa yang pertama kita lakukan? Pisahkanlah antara induk dengan anaknya. Ya, induk dengan anaknya. Karena banyak kasus di sini induknya itu nggak ada pejantan, tiba-tiba bunting. Ternyata buntingnya sama anaknya sendiri. Gitu. Banyak kasusnya Pak ya. Nah, kalau terjadi seperti itu disebutnya perkawinan sedara. Nah, kalau sudah perkawinan sedara, itu resikonya anaknya itu sering penyakitan. Pertumbuhannya juga nggak bagus, gitu. Tapi banyak yang perkawinan sedara ini rata-rata menyebabkan kematian atau ketidaksempurnaan dalam tubuh, cacat dan lain sebagainya. Itu. Hewan juga nggak boleh. Nggak boleh Bu, nggak boleh. Jadi harus dipisahkan antara induk dengan anak yang jantan. Ya. Nah terus sudah dipisahkan kandangnya, kita pisahkan lagi antara anak jantan dengan anak betina, gitu. Karena anak jantan ini juga kalau misalnya anaknya kembar, dia bisa juga mengawini saudaranya sendiri, perkawinan sedara. Kalau dia ngawininnya bukan saudaranya sendiri, misalnya anaknya dari orang lain, dari kambing yang lain, dari induk yang lain, tetap saja kan ini belum waktunya kawin. Jadi pemisahan itu harus sesegera mungkin kita lakukan ketika dia sudah fase dewasa kelamin. Okay.
Monggo jenengan coret-coret jika misalnya ada yang ingin ditanyakan. Sudah mulai ada persilapan coret-coret, nanti biasanya kita di akhir akan kita ada waktu untuk sesi tanya jawab. Berikutnya adalah usia dewasa tubuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, di usia dewasa tubuh ini barulah kambing baik pejantan ataupun betina itu sudah diperbolehkan untuk dikawinkan. Nah, usia dewasa tubuh ini terjadi di usia di atas 1 tahun. Usia di atas 1 tahun. Tapi ada beberapa peternak yang melakukan pengawinan karena dia alasannya sudah dewasa tubuh itu biasanya di usia 10 bulan. Seperti misalnya kami juga sering juga melakukan perkawinan di usia 10 bulan dengan syarat. Jadi ada syaratnya, boleh nggak dikawinkan di usia 10 bulan karena kambingnya udah kelihatan besar. Dengan syarat boleh. Syaratnya apa? Berat badannya di atas 30 kilo. Syukur-syukur berat badannya usia 10 bulan sudah 35 kilo. Itu sudah diizinkan untuk proses kawin. Untuk yang betina untuk yang betina. Kalau yang pejantan kita lihat dulu recordingnya, Bu. Kalau seandainya recordingnya dia itu super, pejantannya itu bagus, biasanya kita pending dia untuk jadi pemancing. Kalau misalnya jenengan kan banyak PE ya Pak ya di Ponorogo. Terus ada juga beberapa PE-PE yang diikutkan kontes. Biasanya kalau pejantan PE kontes itu biasanya tidak diizinkan untuk jadi pemancing di usia di bawah 2 tahun. Biasanya peternaknya tersebut akan dijadikan pemancing setelah dia benar-benar kambing tersebut di atas 2 tahun, benar-benar pertumbuhannya sudah tidak bisa terjadi lagi, baru dia dipergunakan untuk jadi pemancing. Karena kalau pejantan yang masih usia 1 tahun dia masih bisa tumbuh kembang. Kalau dijadikan pemancing resikonya adalah tumbuh kembangnya itu, pertumbuhannya itu akan terhambat. Jadi akan lama pertumbuhannya. Bahkan dia sulit, udah nggak bisa tumbuh, jadi mentok gitu. Padahal di situ masih bisa tumbuh. Itu jadi untuk betina itu darah itu boleh dikawinkan di atas 10 bulan dengan syarat dia berat badannya bisa 30 kilo. Layak kawin, jadi disebutnya layak kawin. Jadi organ reproduksinya ketika berat badannya sudah tercapai atau di atas 1 tahun itu dia sudah sempurna sistem reproduksinya. Dan ambingnya juga bentuk ambingnya juga sudah optimal. Bentuk tubuhnya juga biasanya di atas 1 tahun atau di atas 10 bulan dengan berat badan di atas 30 kilo dia juga sudah proporsional. Jadi pada usia dewasa tubuh ini sudah boleh dikawinkan. Yang fase terakhir adalah fase birahi, dilanjutkan dengan fase kawin, dilanjutkan dengan fase bunting. Baru setelah itu balik lagi ke awal tadi ya Bu, fase kelahiran yang tadi. Ini jadi fase yang terakhir. Fase birahi kawin. Nah, siklus birahi kawin ada yang tahu Pak? Kambing domba siklusnya berapa hari sekali? Ada di situ ya. 18 hari sampai dengan 21 hari. Jadi kambing itu birahi waktunya adalah 18 hari sekali sampai dengan 21 hari sekali. Cuman kami biasanya ngambil titik di 21 hari sekali. Jadi birahi itu terjadi per 21 hari sekali. Nah, makanya semua proses ini bagus kita catat. Jadi ketika dia birahi kita catat Pak. Kita carikan pejantan yang sudah bisa ngawinin gitu. Kita kawinkanlah dia. Nah, proses kawinnya itu yang kita catat. Nah, karena kenapa? Sistem recording atau pencatatan kambing yang kawin itu akan berfungsi untuk mendeteksi kebuntingan. Jadi kalau misalnya setelah dia kawin hari ini 21 hari kemudian si kambing tersebut, induk betina tersebut tidak birahi lagi, tidak menampakkan sifat-sifat birahi lagi, itu tandanya kita sudah punya bukti bahwa kambing ini bunting
21 hari. Jadi punya catatan kambing ini bunting 21 hari. Padahal kalau bunting 21 hari itu sulit dilacak dengan visual atau dengan pendeteksian. Biasanya di raba itu kalau udah usia 3 bulan biasanya dia ketemu detak jantung atau pergerakan di rahim. Itu ada apa ilmunya sendiri, ada caranya sendiri. Atau dia biasanya sudah ada cairan gemboknya. Cairan gembok. Paham ya Pak, cairan gembok ya. Jadi kalau misalnya bunting itu, kambing bunting itu biasanya cairan gemboknya itu aktif. Cairan gembok itu berupa cairan bening itu loh Pak. Yang jenengan kalau jenengan ke pasar itu banyak kambing yang saya kambingnya bunting. Pembuktiannya apa kalau kambing bunting? Dipeletet satu-satu itu Pak. Nah itu yang disebutnya cairan gembok. Jadi ketika dia bunting tanda-tandanya adalah cairannya tersebut bening dan lengket nggak? Nah bening dan lengket. Cuman pendeteksian dengan cara tersebut tidak rekomendasi ya Pak ya. Jadi tidak disyarankan bahwa melakukan mendeteksi kebuntingan itu dengan dipletet. Jadi dia cairan gembok itu ada habisnya. Jadi kalau misalnya keseringan dipletet, bakul satu pletet, bakul yang satu lagi meletet, itu lama-lama cairan gemboknya itu habis. Ketika cairan gemboknya itu habis, bakteri bisa masuk ke dalam putingnya. Nah, ketika bakteri masuk ke dalam putingnya akan beresiko menyebabkan penyakit yang disebutnya mastitis atau kanker payudara pada kambing atau domba. Jadi resikonya adalah itu. Makanya kalau jenengan pengen beli kambing bunting yang sudah sering dipletet itu akan beresiko menyebabkan mastitis kalau belinya di pasar. Makanya kalau seandainya ada kambing bunting terus udah banyak yang ngecek meletet niku, kalau bisa ya jangan dibeli Pak, karena di pasar juga kan banyak bakteri. Nah, lamanya birahi itu berapa lama? Biasanya kalau domba itu 3 hari, kalau kambing itu 2 hari. Cuman biasanya kalau kami amannya itu di 2 hari kita hitungannya. Jadi ketika dia birahi, ada tanda-tanda birahi, hari ini, besok itu biasanya kita nyatakan dia birahinya habis. Dia baru muncul lagi 21 hari kemudian. Nah makanya jenengan harus paham banget cara mendeteksi birahi pada kambing atau domba. Jadi harus kuat feelingnya. Nanti akan dijelaskan di yang berikutnya. Nah untuk birahi ini juga bisa ada perlakuan kalau misalnya kita pengen punya anak yang jantan atau kita pengen punya anak yang betina. Biasanya kalau di genetik kambing unggul ini Pak, yang kita harapkan justru anaknya yang keluar adalah betina. Jadi kalau anaknya jantan, alhamdulillah anaknya jantan. Tapi kalau anaknya betina, wah alhamdulillah anaknya betina. Gitu. Beda sama peternak kambing lokal Pak, yang diharapkan anaknya jantan gitu. Tapi kalau kami kambing unggul biasanya yang diharapkan anaknya betina Pak, karena bisa jadi penerus nantinya. Bisa jadi regenerasi kambing-kambing unggulan. Makanya kambing unggulan itu biasanya anak betina lebih mahal daripada anak jantan Pak, biasanya. Harganya biasanya 2 kali lipatnya harganya anaknya jantan, yang betinanya niku. Makanya diharapkan, kalau kami pengharapannya wah anaknya betina. Nah kalau pengen anaknya jantan biasanya kawinkanlah di awal biasanya. Makanya sistem perkawinan komunal atau misalnya 20 ekor terus dicampur sama pejantan 2 ekor atau 1 ekor, itu bisa memungkinkan terjadinya kelahiran anak jantan, karena begitu birahi dia langsung ketemu dengan pejantan. Nah kalau pengen anaknya betina biasanya dia mengawinkannya di akhir. Misalnya pagi ini birahi, nah kita kawinkan sorenya, biasanya kecenderungannya anakannya betina. Ini bukan ilmu pasti tapi ilmu titen. Jadi ilmu titen. Jadi ketika kita ngawinin dengan sistem komunal itu kok yang terjadi banyakkan anaknya jantan. Seperti itu. Untuk catatan bahwa betina itu seperti yang saya informasikan birahinya 21 hari sekali, tapi kalau pejantan itu birahinya setiap hari. Jadi bapak-bapak itu
Kambing pejantan itu setiap hari birahi. Jadi harus harus di manajemen manajemen perkandangan itu harus diatur dengan baik. Karena kenapa? Sistem kawin dengan cara kawin pejantan dikumpulkan dengan gerombolan betina itu akan menyebabkan pendeknya usia kepejantanan. Nah, kalau kayak Pak Hartono di sini pejantannya full blood, harganya 45 juta. Tapi baru cuman bisa jadi pejantan setahun, Pak. Berikutnya tahu-tahu dia udah kelepek-kelepek, nggak sanggup gitu. Karena sering birahi, setiap hari birahi terus. Di sampingnya betina cantik-cantik, Pak. Jadi kan birahi setiap hari kan. Padahal betinanya belum tentu birahi, tapi pejantannya kan ngelihat ada betina cantik birahi, ya Pak ya. Jenengan kayak gitu ya Pak.